Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kusisnawardani, NPM 1911060246 dari kelas Biologi D semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum tumbuhan tingkat rendah. Di PPT yang saya tampilkan ada dua gambar di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Berbeda ya gambarnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sebelah kanan saya itu ada gambar tumbuhan. Tumbuhannya itu punya akar, punya batang, punya daun, punya bunga, tapi kering bentuknya. Kenapa ya ditaruh di atas kertas dan di bawahnya ada klasifikasi tentang tumbuhan tersebut? Nah, di sebelah kiri saya itu ada gambar tumbuhan dan hewan yang dimasukkan ke dalam toples tertutup dengan rapat dan diisi dengan air. Kira-kira buat apa ya? Dan airnya juga ada yang berubah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, dan bahkan ada yang berwarna merah. Ini tentang apa ya? Bagaimana bisa terjadi hal ini? Selanjutnya saya akan jelaskan. Di PPT yang sebelumnya ada dua gambar ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, baik dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri itu adalah herbarium. Jadi untuk di sebelah kanan saya tadi itu adalah herbarium kering, di sebelah kiri saya itu adalah herbarium basah. Nah, sebelum kita tahu nih herbarium basah dan herbarium kering itu cara buatnya seperti apa, kita bahas dulu ya herbarium itu apa. Herbarium itu berasal dari kata hortus dan botanicus, artinya kebun botani. Jadi, herbarium itu suatu koleksi spesimen, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan, yang diawetkan digunakan penelitian ilmiah. Apakah cuma digunakan untuk penelitian ilmiah saja ya herbarium itu? Jadi, herbarium itu dibuat karena ada kegunaannya ya. Nah, di sini yang pertama sebagai dokumentasi. Jadi, saat kita mau masuk ke lab yang untuk anak biologi sudah tidak asing sepertinya untuk herbarium basah sama herbarium kering. Untuk herbarium basah itu biasanya di dalam lab lebih banyak karena dia kan di dalam botol, jadi takutnya kalau kesenggol pecah membahayakan orang yang lewat juga. Kalau herbarium kering biasanya ditempel di dinding sebelum kita masuk ke labnya. Nah, itu juga bersangkutan ya dengan yang kedua ini sebagai pusat referensi, karena saat kita baca pun kita tahu tumbuhan yang sering kita temuin di depan, misalnya di depan gedung itu ternyata namanya ini ya, berasal dari kelas ini ternyata gitu. Jadi kita juga misalnya mau searching atau mau apa gitu, itu tuh lebih tahu nama spesiesnya lebih jelas lagi gitu dah. Itu pun bersangkutan ya dengan yang ketiga sebagai sumber informasi di bidang penelitian juga dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau saat kita mau neliti apapun pasti kita tuh butuh banget nama spesiesnya itu apa gitu untuk kita lebih tahu. Lalu yang keempat adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa herbarium itu ada dua jenisnya. Ada herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium basah tadi gambarnya ada di sebelah kiri saya. Kalau herbarium kering ada di sebelah kanan saya. Nah, herbarium kering itu digunakan untuk spesimen yang mudah dikeringkan, misalnya kayak daun, batang, bunga, dan akar seperti yang gambar di sebelah kiri saya tadi ya. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya, ada bunganya juga. Lalu herbarium basah itu digunakan untuk spesimen yang berair dan lembek, jadi kayak misalnya buah ataupun jamur. Jamur itu bisa juga dijadikan untuk spesimen basah. Baik, di sini saya akan bahas cara pembuatan herbarium, baik herbarium kering maupun herbarium basah. Alat dan bahannya berbeda ya untuk herbarium kering dan herbarium basah. Yang pertama ada gunting. Jadi gunting ini untuk mengambil spesimen, bisa gunting ataupun pisau sih, yang pasti untuk mengambil spesimennya. Ada toples. Nah, toples ini untuk herbarium basah karena herbarium basah itu ada cairannya di dalamnya. Untuk koran, kardus, alat pemberat, tali rafia, ini bagian dari herbarium kering.
Lalu ada alkohol atau formalin. Jadi baik herbarium kering ataupun basah, dia pakai di antara salah satu bahan ini, baik alkohol atau formalin. Alkoholnya ini digunakan alkohol 70% ya. Lalu kertas HVS. Jadi kertas HVS ini sebagai nantinya itu digunakan untuk menulis klasifikasi dari spesimen tersebut. Lalu ada solasi. Solasi ini untuk merekatkan klasifikasi bisa pada botol ataupun pada kertas. Lalu bisa juga untuk merekatkan tumbuhan yang nanti itu adalah bagian dari herbarium kering ya. Lalu alat pelengkap. Jadi pelengkap ini kamera saat kita membuat dokumentasi. 11 adalah tumbuhan yang diawetkan. Tumbuhannya ya kalau untuk herbarium kering berarti tadi punya akar, batang, daun, bunga, itu bisa dimasukkan ke dalam herbarium kering. Tapi kalau seperti tumbuhan yang berair atau lembek yang buah, itu berarti herbarium basah. Saya akan bahas cara kerja untuk herbarium kering. Yang pertama, mengambil spesimen di lokasi. Pastikan memilih spesimen yang masih segar dan bagian-bagiannya lengkap. Jadi saat kita ngambil spesimen itu kita pastiin dulu ini spesimennya itu masih segar atau sudah mati atau layu spesimennya. Lebih baik ambil spesimen yang masih segar. Lalu bagian-bagiannya lengkap. Jadi punya akar, punya batang, punya daun, punya bunga. Ya bisa juga tidak punya bunga karena tidak semua tumbuhan itu berbunga. Yang kedua, jangan lupa beri label. Jadi saat kita mengambil spesimen, saat kita misalnya mengambil 2 spesimen, kita kasih nama, spesimen ini namanya apa, spesimen ini namanya, supaya kita tidak salah saat nanti memberi klasifikasinya. Yang ketiga, bersihkan dari tanah dan jemur. Jadi bersihkan dulu dari tanah. Misalnya kita mengambil spesimennya berupa jamur, jadi jamurnya itu dicuci dulu biar tanahnya itu rontok, biar tanahnya itu hilang dari spesimen itu. Setelah itu dijemur sampai di tumbuhan itu tidak ada lagi airnya, air dari cucian tadi. Jadi spesimennya udah kering ya, jangan juga sampai dia kering layu, itu berbeda lagi. Lalu siapkan dulu. Jadi sambil kita nunggu spesimen itu kering, kita bisa siapkan juga kardus dan lapisnya dilapisin dengan koran maksudnya. Atau ada juga sebelum koran itu, jadi kardus, koran, lalu di atasnya lagi itu ada kertas HVS. Bisa juga. Atau kalau misalnya di korannya juga nggak masalah. Lalu semprot spesimennya itu dengan alkohol. Jadi disemprot dulu, tujuannya itu untuk menghilangi bakteri yang ada di tumbuhan tersebut. Lalu tempel di atas kardus yang tadi dilapisi dengan koran, direkatkan bagiannya itu dengan rapi pakai solasi. Jadi misalnya ada daunnya yang posisinya nggak benar atau yang posisinya kurang memungkinkan saat nanti kita kasih pemberat, jadi dirapikan ya pakai solasi. Jadi disolasi nggak juga semua disolasi, tapi bagian-bagian tertentu saja. Lalu yang keenam ini, tutup kembali koran dengan koran dan kardus, ikat dengan rapia. Jadi tutup spesimen itu dengan koran, kardus, lalu ikat dengan rapia, lalu letakkan pemberat di atasnya. Jadi pemberat ini bisa pakai buku yang tebal, itu bisa juga ya, bisa buku 2 lapis yang tebal-tebal, itu juga bisa jadi alat pemberat. Nah, 2-3 hari diganti koran agar tidak berjamur. Ya, jadi bisa memungkinkan terjadinya jamur ya. Lalu yang terakhir adalah setelah kering bisa dilihat hasil herbariumnya dan jangan lupa tulis klasifikasinya. Jadi dibuka kalau misalnya udah kan sering kita lihat kan setiap 2-3 hari ketika sudah kering, kita bisa dijadikan hiasan dinding juga bisa. Jangan lupa tulis klasifikasinya. Ini juga sebagai tadi apa kegunaannya, fungsinya atau kegunaannya tadi sebagai pusat referensi.
Ini langkah-langkah membuat herbarium basah. Beda-beda tipis sih sebenarnya untuk membuat herbarium basah sama herbarium kering. Lebih banyak bahan dan alat yang digunakan untuk membuat herbarium kering daripada herbarium basah. Lebih simpel herbarium basah buatnya. Yang pertama itu mengambil spesimen di lokasi. Jadi sama dengan herbarium kering tadi. Kita ambil spesimennya dulu, lihat spesimennya itu yang masih segar, pastikan juga bagian-bagiannya itu masih lengkap. Kalau ini bisa berupa buah atau tumbuhan yang memang berair atau lembek seperti jamur. Gak mungkin jamur itu dikasih pemberat yang ada bagian-bagian tertentu mungkin rusak karena dikasih pemberat tadi. Makanya jamur itu lebih banyak dibuat herbarium basah. Yang kedua, jangan lupa beri label. Ya, jadi ini saat kita mengambil spesimen yang banyak, kita alangkah lebih baiknya dikasih label. Jadi biar tahu, oh ini nih spesimen yang tadi diambil di bagian sini. Karena ada tumbuhan yang punya kemiripan tetapi berbeda nama spesiesnya. Yang ketiga, bersihkan tanahnya. Jadi dibersihin dulu tanahnya yang nempel di bagian tumbuhan itu. Setelah itu dengan air kan dibersihkannya, terus dijemur sebentar aja. Jadi jangan sampai benar-benar kering, nanti layu yang ada. Lalu masukkan spesimen ke dalam toples. Jadi kita pakai toples, dimana toples itu memang kalau bisa kaca. Jadi kalau kaca itu tutupnya itu nggak nguap, tapi kalau misalnya toplesnya itu plastik biasanya nguap. Jadi alkoholnya itu yang nguap nantinya. Jadi masukkan spesimennya ke toples, lalu kita masukkan alkohol 70% tadi sampai dia terendam. Jadi sampai ya pokoknya tumbuhan itu terendam lah ya. Lalu tutup toplesnya, tutup dengan rapat. Kalau misalnya memang pengen bener-bener rapat, kita bisa lakban juga pinggirnya itu. Lalu beri klasifikasi di bagian toplesnya, di bagian sisi depannya. Jadi ketika kita lihat, oh jamur ini yang kita sering temu, yang kita mungkin sebutnya jamur apalah ya, di nama setiap daerah pasti berbeda-beda. Ternyata nama spesiesnya itu seperti ini gitu. Baiklah, itu penjelasan dari saya mengenai herbarium basah dan herbarium kering, baik dari pengertian, kegunaan, alat dan bahan saat kita mau buat, dan begitupun dengan langkah-langkahnya atau cara kerja saat kita mau membuat herbarium kering dan herbarium basah. Apabila ada kata-kata dari saya yang tidak berkenan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.